Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Tuhan, kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 40 ayat yang ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menegakkan kakiku di atas gunung batu dan meneguhkan langkahku. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada bagian penting dari ayat kita yang perlu kita tahu dari sisi arti makna katanya. Yang pertama adalah kata bor shaon. Kata bor itu artinya lubang atau jurang, itu artinya adalah simbolik dari keadaan yang tidak berdaya, sudah tidak ada kekuatan sama sekali dari dirinya. Yang kedua tadi adalah shaon, yang artinya adalah kegaduhan atau kekacauan hidup. Yang berikutnya lagi ada kata titha yafen, yang artinya lumpur lengket. Itu harafiahnya ya. Dan itu punya atau dalam lumpur rawa gitu ya. Ini mengandung simbolik makna tentang kondisi yang semakin menenggelamkan. Sudah tidak bisa bergerak, semakin bergerak malah semakin tenggelam dalam persoalannya dan seterusnya. Nah, kata yang berikutnya lagi itu adalah sela, yang artinya batu karang atau dasar yang kokoh. Nah, apa yang boleh kita hayati dari bacaan kita? Bagian yang pertama adalah Allah mengangkat dari kekacauan, bukan sekedar dari kesalahan. Pemazmur tidak menyebutkan persis apa yang dia lakukan, dosa apa yang dia lakukan, kejatuhan yang seperti apa yang dia alami. Tetapi dia mengalami apa yang disebut dengan bor shaon tadi, kekacauan hidup yang membuat dia tidak berdaya dan semakin tenggelam dalam kekacauan keadaan yang berat gitu ya. Ini menyangkut tentang penderitaan, tekanan batin, situasi yang tidak terkendali. Dan dia datang ke Tuhan dalam situasi yang seperti itu. Dia minta tolong sama Tuhan dalam situasi yang penuh dengan kekacauan hidup itu. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu datang menolong sebelum pemazmur sanggup berdiri sendiri. Jadi kita bisa menghayati bahwa Tuhan itu nolong kita sebelum kita bisa enggel-enggel mau berdiri. Jadi betul-betul dalam kondisi terpuruk dan dia topang, dia berdirikan, dia tolong, dia angkat dan seterusnya. Jadi ini jadi penting untuk kita hayati bahwa Tuhan, anugerah Allah itu menjangkau kehidupan kita saat kita bahkan tidak mampu menjelaskan kondisi kita sendiri. Bahkan kita nggak tahu saya sedang apa, ngalamin apa, terpuruknya kayak apa, terhisapnya di sebelah mana dan seterusnya. Maka bagian yang pertama ini yang saya coba usulkan adalah Allah mengangkat kita dari kekacauan, bahkan dari keadaan yang kita nggak ngerti sendiri kayak apa kacaunya itu. Yang kedua, tindakan Allah itu aktif dan bertahap. Dari teks kita itu menunjukkan tentang langkah-langkah tindakan pertolongan Tuhan. Pertama itu mengangkat, yang kedua menegakkan, yang ketiga meneguhkan langkah. Jadi ini berkaitan dengan soal keselamatan, bukan sekedar diambil dari lumpur tadi itu, bukan sekedar diangkat dari kekacauan, tetapi diangkat, terus ditegakkan, terus diteguhkan langkahnya. Jadi ini bicara tentang Allah yang membangun ulang perjalanan hidup. Jadi Tuhan itu nata lagi
meneguhkan langkah lagi. Dan kalau ngomong soal langkah lagi artinya ngomong soal masa depan. Meneguhkan langkah, mengangkat, menegakkan, dan meneguhkan langkah. Itu tahapan untuk menuju pada masa depan. Gitu kira-kira. Jadi tidak boleh berhenti atau terhisap dengan masa lalu, tetapi lihat masa depan, berjalan dengan sungguh-sungguh di masa depan, dengan ingat pertolongan Tuhan, dengan ingat cinta Tuhan, ingat kasih kemurahan Allah melalui banyak orang. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari masa lalu, tetapi mempersiapkan hidup kita untuk masa depan. Tuhan ada bersama dengan kita hari ini, sekarang, dan Tuhan yang sama juga sudah mendahului kita untuk menyiapkan masa depan kita. Itu karya dan cinta Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, hidup yang ditegakkan itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Ayat 3 itu dilanjutkan dengan ayat yang keempat yang dikatakan di sana, aku menyanyikan nyanyian baru. Orang yang sudah dibebaskan melangkah menuju masa depan, dia menyanyikan nyanyian baru, tidak lagi nyanyian lama. Maksudnya lagune ora padha karo wingi, hidupnya tidak boleh sama dengan yang sebelumnya. Dia harus punya cara yang baru hidup dalam pertolongan Tuhan itu, meninggalkan tadi kesalahan dan dosa yang sudah dia lakukan dalam karya Allah yang baru. Dan itu akan jadi kesaksian hidupnya buat kehidupan di sekitarnya, keluarganya, lingkungan yang lebih besar lagi di gereja, lingkungan yang lebih besar lagi di pertemanan, di kehidupan bersama-sama ini. Jadi orang yang ditolong Tuhan harus menyanyikan nyanyian baru. Hidupnya harus hidup baru, tidak boleh hidup lama. Dia harus jadi saksi tentang kebaikan kemurahan Allah untuk dirinya dan untuk orang lain. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemurahan Allah menopang hidupmu dan menyiapkan masa depanmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.